Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amaril Khalifah Fibrianti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah pendidikan sebagai upaya sadar perspektif pendidikan Islam, di mana ini merupakan dosen atau dosen pengampu dari Bapak Dr. Haji Bahrul Ilmi SAG MHum. Baik, mungkin itu perkenalan dari saya. Terima kasih. Baik, di sini pendidikan itu sebagai upaya sadar memiliki makna yang sangat luas, di mana pendidikan harus sadar dalam kreativitas berpikir, pengendalian diri, di mana mampu memiliki hasil akhir akhlak yang mulia. Itu adalah pendidikan. Kemudian di sini filsafat pendidikan Islam yang hakikatnya itu merujuk pada Al-Quran, Sunnah, dan hasil ijtihad, menjadikan pendidikan sebagai hasil spekulasi terutama filsafat tentang nilai-nilai, filsafat yang memberikan kesadaran menyeluruh tentang asal mula, eksistensi, dan tujuan hidup manusia. Kemudian pendidikan juga bermakna yang sangat luas. Namun di sini saya hanya sedikit menjelaskan tentang pendidikan dan filsafat, di mana pendidikan dan filsafat itu memiliki ketertarikan atau keterkaitan, berkesinambungan gitu ya. Keterkaitan karena tanpa filsafat, pendidikan tidak berbuat apa-apa dan tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Sebaliknya, tanpa pendidikan, filsafat tetap dalam dunia utopionya. Jadi, antara pendidikan dan filsafat itu harus punya keterkaitan, harus ada kesinambungan, karena keduanya itu sangat berpengaruh. Dengan begitu, penulis juga mencoba mencari tentang pendidikan sebagai usaha sadar perspektif filsafat pendidikan Islam. Baik, di sini dalam makalah ini saya akan menjelaskan apa aja yang akan kita bahas di dalam video ini ya. Itu ada 3. Pertama, adanya mengapa pendidikan harus upaya sadar. Terus yang kedua, apa asas-asas dalam pendidikan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga, itu bagaimana wujud dari pendidikan sebagai upaya sadar perspektif filsafat pendidikan Islam. Baik, selanjutnya yaitu tentang tujuan pendidikan ya. Tujuan pembahasan, maaf. Dari adanya pembahasan 3 tersebut tentu memiliki sebuah tujuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan adanya pembahasan kali ini. Yang pertama, adanya itu untuk mengetahui tentang pendidikan sebagai upaya sadar. Kemudian yang kedua, yaitu untuk mengetahui asas-asas dalam pendidikan perspektif filsafat pendidikan Islam. Terus yang ketiga, untuk mengetahui tentang wujud pendidikan sebagai upaya sadar perspektif filsafat pendidikan Islam. Oke, baik, ini kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang pendidikan sebagai upaya sadar. Sebelum kita lebih jauh nih pembahasannya, kita bahas sedikit ya tentang apa sih pendidikan itu, kemudian pendidikan secara bahasanya itu seperti apa, kemudian terminologi atau secara istilahnya itu seperti apa. Baik, mari kita simak. Pertama, adanya pendidikan secara etimologi atau secara bahasa. Itu berasal dari kata pedagogi atau yang dari bahasa Yunaninya itu terdiri dari kata pais, artinya anak, dan agagos, artinya membimbing. Kemudian ada istilah lain juga bahwa pendidikan itu berasal dari kata dasar didik yang mendapat awalan men, kemudian menjadi mendidik gitu ya, yang artinya memelihara dan memberi latihan atau ajaran. Itu pendidikan secara etimologi. Baik, selanjutnya yaitu pendidikan secara terminologi ya. Di sini secara sederhana dari penjelasannya Mahmud bahwa pendidikan secara terminologi yaitu poin yang sangat penting,
di mana pendidikan itu adalah proses pendewasaan diri melalui pengajaran, pelatihan, dan sebagainya. Kemudian pendidikan juga harus berupaya sadar, karena akan sadar membentuk dan meningkatkan kecerdasan, sadar merubah kepribadian manusia supaya memiliki akhlak yang terpuji. Kemudian sadar dengan pendidikan agar mampu untuk mengontrol diri, sadar dengan adanya pendidikan mampu meningkatkan keterampilan, sadar dengan bertambahnya kreativitas pada hal-hal yang dipelajari, dan sadar mendidik manusia menjadi lebih baik dalam pendidikan yang ditekuni. Kemudian dengan begitu, pendidikan sebagai upaya sadar memang begitu banyak kegunaan. Pendidikan baiknya memang dilakukan dengan sadar demi memperoleh ilmu yang bermanfaat dan memiliki akhlak yang mulia. Itu dari pendidikan sebagai upaya sadar ya. Jadi kita harus melakukan secara sadar agar bisa mengontrol diri, terus membentuk kreativitas atau melatih kreativitas diri ini hingga memperoleh ilmu yang bermanfaat dan juga akhlak yang baik. Begitu. Kemudian yang kedua yaitu tentang asas-asas pendidikan. Pendidikan itu harus memiliki dasar yang pasti dan terstruktur, sehingga perlu mengetahui dasar dari pendidikannya. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahapan perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Di sini asas pokok pendidikan itu ada 3 ya. Ada 3 sahabat semuanya. Bahwa pertama itu adanya asas Tutwuri Handayani, kemudian yang kedua adanya asas belajar sepanjang hayat. Terus yang ketiga adanya asas kemandirian dalam belajar. Itu adalah 3 asas pokok pendidikan. Kemudian macam-macam asas pendidikan. Jadi selain asas pokok nih, macam asas pendidikan juga sangat banyak. Namun di sini saya akan mempresentasikan 12 dari macam-macam asas pendidikan. Yang pertama adanya asas sejarah atau historis, kemudian asas sosial, yang ketiga asas ekonomi, yang keempat asas politik dan administrasi, kelima asas psikologi, keenam asas motivasi, dan ketujuh asas apersepsi. Kemudian yang kedelapan yaitu adanya asas korelasi, terus yang kesembilan adanya asas evaluasi, kemudian yang kesepuluh adanya asas globalisasi, terus yang 11 adanya asas pusat-pusat minat, terus yang ke-12 asas keteladanan. Baik, selanjutnya yaitu tentang asas pokok pendidikan nih ya. Pembahasannya ada 3 tadi, bahwa pertama asas Tutwuri Handayani, yaitu gagasan yang mulanya itu dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan kita seorang perintis kemerdekaan dan juga pendidikan nasional Indonesia gitu ya tentunya. Tutwuri Handayani ini juga memiliki atau mengandung arti pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak menarik-narik dari depan gitu ya. Kemudian membiarkan anak mencari jalan sendiri, menentukan arahnya sendiri. Bila anak melakukan suatu kesalahan, maka pendidik juga baru membantunya gitu. Itu asas Tutwuri Handayani. Kemudian yang kedua asas belajar sepanjang hayat, di mana asas pendidikan sepanjang hayat ini merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Jadi asas belajar sepanjang hayat itu menempatkan kita sebagai manusia itu di mana-mana itu adalah belajar gitu. Jadi dimanapun kita tempatnya berada itu belajar dan belajar. Kemudian adanya yang ketiga itu asas kemandirian dalam belajar. Asas belajar mandiri ini diartikan sebagai usaha individu untuk melakukan kegiatan belajar secara sendirian maupun dengan bantuan orang lain berdasarkan motivasinya sendiri untuk menguasai suatu materi pelajaran. Perwujudan dari asas kemandirian belajar ini akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator. Itu dari
asas pokok pendidikan. Jadi itu sangat sederhana ya. Asas yang pertama adanya asas Tutwori Handayani. Itu sebagai guru itu membiarkan dulu seperti apa kemampuan yang dimiliki peserta didik, anak-anak didiknya. Kemudian ketika melakukan kesalahan baru deh diberikan sebuah solusi atau membantunya. Terus asas belajar sepanjang hayat ini kita menempatkan diri kita sebagai manusia, makhluk yang berakal untuk terus selalu belajar dimanapun tempatnya. Kemudian yang ketiga itu adanya asas kemandirian dalam belajar. Di sini itu peserta didik atau siswa menempatkan guru sebagai fasilitator. Itu adalah 3 pokok dari asas pendidikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu macam-macam asas pendidikan ya. Asas-asas macam pendidikan ini itu ada 12 tadi ya, teman-teman. Baik kita simak ya secara satu persatu dari macam asas pokok pendidikan ini. Asas pendidikan ini. Pertama yaitu asas historis atau asas sejarah, bahwa faktor sejarah itu sebagai salah satu faktor budaya yang paling penting gitu ya. Yang paling penting untuk mempengaruhi filsafat pendidikan. Misalnya nih, kepribadian nasional yang menjadi dasar filsafat pendidikan di berbagai masyarakat yang menjadi dasar filsafat pendidikan. Itu adanya asas historis ya. Terus yang kedua adanya asas sosial, di mana asas ini tuh memperhatikan penciptaan suasana sosial, dapat membangkitkan semangat kerjasama antara peserta didik dengan peserta didik lain, antara peserta didik dengan masyarakat atau dengan guru, kemudian dengan lingkungan sekitar, di mana mampu menerima pelajaran yang agar lebih berbudaya guna, kemudian berhasil guna. Itu adalah asas sosial. Jadi sangat baik gitu ya. Terus yang ketiga adanya asas ekonomi. Dalam bidang ekonomi ini sangat relevan dengan pendidikan, biasanya adalah hal-hal yang berkaitan dengan investment dan hasil gitu. Artinya kalau modal yang ditanam sekian, maka akan mengharapkan keuntungan dari hal tersebut gitu. Jadi asas ekonomi ya, ketika kita rajin belajar dari kecil, nanti ketika besar maka akan mendapatkan hasilnya juga gitu. Terus yang keempat adanya asas politik dan administrasi. Asas politik ini salah satu ideologi, dan ideologi ini diterapkan di suatu negara gitu ya, melalui pendidikan tentunya. Tetapi harus mempertimbangkan aspek administratifnya dalam pelaksanaan agar bias berkembang dengan baik. Jadi asas politik yang digunakan sebagai ideologi itu digabungkan atau diterapkan dalam proses pendidikan suatu negara gitu, karena agar administrasi yang tercipta itu juga sangat baik. Terus yang kelima adanya asas psikologi. Hubungan antara psikologi dengan pendidikan itu ya, bagaimana budaya, keterampilan dan nilai-nilai masyarakat dipelajari, kemudian dari generasi tua ke generasi muda, agar terbentuk identitas masyarakat yang terpelihara. Jadi ada hubungan erat nih antara masyarakat yang sudah tua atau generasi tua dengan generasi muda, hingga menciptakan sebuah identitas masyarakat yang terpelihara. Terus yang keenam yaitu asas motivasi, di mana diupayakan dengan melalui pengajaran yang menarik sesuai tingkat perkembangan peserta didik, menggunakan alat-alat peraga yang sesuai dengan materi yang dibahas, kemudian memberikan hadiah ketika melakukan kompetensi. Tentunya kompetensi yang dilakukan ini juga kompetensi yang sangat sehat ya, tidak berbuat curang gitu, dan memberikan hukuman yang bijaksana. Itu asas motivasi. Jadi sebagai seorang pendidik kita harus mampu
menarik atau mengajak peserta didik untuk berkompetensi dengan kompetensi ini dengan sehat ya, dengan baik. Terus yang ketujuh adanya asas apersepsi. Asas apersepsi ini adalah asas yang bertujuan menghubungkan bahan pelajaran yang akan diberikan dengan apa yang telah dikenal oleh peserta didik. Apa tadi itu? Memberikan bahan pelajaran yang akan diberikan dan apa yang telah dikenal oleh peserta didik. Jadi asas apersepsi ini juga dikaitkan. Hari ini guru akan memberikan pelajaran seperti apa, dan misal siswa tersebut itu sudah memiliki sedikit pengetahuan, maka harus dimasukkan gitu ya, sehingga dinamakan dengan asas apersepsi. Terus yang kedelapan yaitu asas korelasi. Asas korelasi ini menimbulkan asosiasi dan apersepsi dalam kesadaran sekaligus membangkitkan minat peserta didik terhadap mata pelajaran. Kemudian yang kesembilan yaitu asas evaluasi. Asas yang memperhatikan hasil dari penilaian terhadap kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai feedback atau timbal balik pendidik dalam memperbaiki cara mengajar. Jadi asas evaluasi ini sangat-sangat penting di dalam dunia pendidikan ya teman-teman. Karena dengan adanya asas evaluasi ini mampu mengetahui kira-kira apa yang kurang dari seorang pendidik tersebut, apa yang kira-kiranya perlu diperbaiki gitu. Terus yang ke-10 yaitu asas globalisasi, yaitu sebagai akibat pengaruh psikologi totalitas, yaitu peserta didik bereaksi terhadap lingkungan secara keseluruh, tidak hanya secara intelektual, tetapi juga secara fisik, sosial, dan sebagainya. Kemudian yang ke-11 yaitu asas pusat-pusat minat. Asas pusat-pusat minat ini dimana itu memperhatikan kecenderungan jiwa yang tetap ke jurusan suatu hal berharga bagi seseorang. Karena ini dinamakan pusat-pusat minat ya, jadi sangat memperhatikan jiwa atau rasa yang ingin mereka minati, yang ingin mereka sukai gitu. Sesuatu berharga apabila sesuai dengan kebutuhan. Ini dinamakan asas pusat minat. Yang ke-12 yaitu asas keteladanan. Pada fase tertentu, peserta didik memiliki kecenderungan belajar lewat peniruan terhadap kebiasaan dan tingkah laku orang di sekitarnya gitu ya. Jadi asas keteladanan ini juga ternyata sangat berpengaruh dalam pendidikan. Kita sebagai pendidik juga harus memberikan suatu keteladanan, tingkah laku yang baik agar mampu dicontoh oleh peserta didik kita, baik diterapkan dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan di rumah, khususnya pada pendidik yang utamanya adalah orang tua. Ini sangat perlu. Selanjutnya yaitu yang ketiga ya, pembahasan yang ketiga nih teman-teman, tentang pendidikan wujud dari usaha sadar. Jadi pendidikan merupakan seni dalam menciptakan kesadaran dalam menjadikan manusia lebih baik lagi. Hal ini seperti dalam makna fungsi pendidikan gitu ya. Pendidikan nasional berfungsi sebagai mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selain itu, pendidikan juga mempunyai fungsi nih, yaitu pertama adanya harus menyiapkan sebagai manusia. Terus yang kedua, menyiapkan tenaga kerja. Yang ketiga, menyiapkan warga negara yang baik. Ini adalah fungsi pendidikan ya, yang harus difikirkan oleh pemerintah dan kita semua. Dengan demikian, pendidikan sebagai upaya sadar tentunya memerlukan tujuan yang dirumuskan, sebab
tanpa tujuan yang jelas, maka pelaksanaan akan kehilangan arah gitu. Jadi sangat jelas ya teman-teman semua bahwa wujud dari usaha sadar itu adanya kita harus yakin dan sadarnya ini agar mampu menciptakan generasi muda yang lebih baik, mampu menjadi manusia yang utuh gitu ya, manusia yang baik, yaitu dengan cara mampu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri gitu. Tentunya mampu menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Selanjutnya sudah di ujung presentasi ini ya, yaitu kita tarik kesimpulan dari beberapa pembahasan tadi ya teman-teman. Kesimpulannya adalah pendidikan itu harus memiliki dasar yang pasti, kemudian terstruktur, sehingga perlu mengetahui dasar dari pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahapan perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan sebagai upaya sadar itu mampu melalui pendidikan dapat mengembangkan kemampuan individu, sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik dan mampu mengemban tanggung jawab dan wewenang yang diberikan. Dengan demikian, pendidikan sebagai upaya sadar tentunya memerlukan tujuan yang dirumuskan. Sebab tanpa tujuan yang jelas, maka pelaksanaan pendidikan akan kehilangan arah. Jadi, dari kesimpulan tersebut itu jelas ya, sebagai seorang calon praktisi pendidikan itu mampu memberikan sebuah ide, gagasan agar terciptanya pendidikan yang pasti, pendidikan yang memiliki dasar gitu. Saran dari presentasi ini adalah pendidikan sebagai upaya sadar. Perspektif filsafat pendidikan Islam merupakan suatu tema yang menarik untuk dikaji dan dipelajari. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan oleh penulis. Bagi saya sendiri, diharapkan untuk melengkapi baik dalam bentuk isi makalah tersebut, sehingga bentuk ini menjadi lengkap, diperlukan bahan kajian, pemikiran, dan telaah berbagai sumber lagi dikaitkan dengan berbagai bentuk dan diaktualisasikan gitu ya teman-teman. Jadi mohon perhatiannya dan terima kasih.